Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana keadaan semua? Alhamdulillah, sehat walafiat ya. Baik, sekarang Ibu Vivin akan menjelaskan tentang Syu'ab al-Iman dan al-Hadis. Memahami cabang keimanan melalui hadis syahih dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Hadis tentang Syu'ab al-Iman, yang artinya iman itu terdiri dari 70 sekian cabang. Yang paling utama adalah kalimat La ilaha illallah. Yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dan jalan dan malu adalah cabang dari iman. Hadis Jibril, 3 pilar agama. Yang pertama yaitu adalah iman. Kepercayaan dalam hati adalah malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan takdir. Yang kedua, penyerahan dari melalui rukun Islam. Syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Terus selanjutnya yang ketiga yaitu berbuat baik seolah-olah melihat Allah atau merasa Allah melihat kita. Terus selanjutnya 70 cabang iman. Makna filosofis. Angka 70 sekian menunjukkan kesempurnaan dan kelengkapan iman yang mencangkup seluruh aspek kehidupan muslim. Yang kedua, implementasi praktis. Setiap cabang iman memiliki tingkatan dan dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dengan berbagai cara. Dimensi cabang hati. Yang pertama dalam dimensi cabang iman menurut hati, iman kepada Allah. Meyakini keesaan Allah dan sifat-sifatnya dengan penuh keyakinan dalam hati. Iman kepada kitab. Meyakini Al-Quran dan kitab-kitab suci sebelumnya sebagai wahyu Allah. Iman kepada malaikat, percaya pada keberadaan malaikat sebagai makhluk Allah yang selalu taat. Iman kepada takdir, menerima dengan lapang dada bahwa segala sesuatu telah ditentukan Allah. Kalau yang pertama itu dimensi cabang hati, terus selanjutnya yaitu dari dimensi cabang iman atau menurut lisan. Yang pertama, mengucap kalimat thayyib. La ilaha illallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah dan zikir lainnya. Membaca Al-Quran, tilawah dengan tartil, tadabbur, dan mengamalkan kandungannya. Dakwah dan amar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran dengan hikmah. Selanjutnya yaitu dilihat dari dimensi cabang iman atau perbuatan. Sholat 5 waktu. Melaksanakan ibadah wajib dengan khusyuk dan tepat waktu. Yang kedua, berbuat baik kepada orang tua. Birrul walidain sebagai
manifestasi iman dalam keluarga. Yang ketiga, menyingkirkan gangguan dari jalan, kepedulian terhadap lingkungan dan kemaslahatan umum. Yang keempat, bersikap jujur dan amanah, integritas dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Jadi, dimensi cabang iman menurut perbuatan itu ada 4. Selanjutnya, cabang iman utama atau 10 cabang iman utama. Yang pertama, malu, menjaga kebersihan, jujur, tolong menolong, berbakti kepada orang tua, iman kepada Allah, sholat, zakat, puasa, dan haji. Hikmah dan implementasi. Hikmah bagi individu. Ada 3 poin. Yang pertama yaitu membentuk karakter muslim yang kafah. Poin yang kedua, menjadi pedoman hidup yang komprehensif. Poin yang ketiga, meningkatkan kualitas ibadah dan muamalah. Terus, hikmah bagi masyarakat juga ada 3 poin. Yang pertama yaitu menciptakan harmoni sosial. Poin yang kedua, membangun peradaban yang berakhlak. Poin yang ketiga, mewujudkan rahmat bagi semesta alam. Penutup, iman yang sempurna adalah iman yang dimanifestasikan dalam hati, lisan, dan perbuatan. Setiap cabang iman memiliki nilai kedudukan tersendiri dalam membangun kepribadian muslim yang utuh. Selanjutnya, mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam kehidupan sehari-hari. Menjelajahi bagaimana 3 dimensi keimanan dapat dipraktikkan dalam aktivitas sehari-hari remaja modern. Memahami 3 dimensi keimanan ada 3. Iman, Islam, ihsan. Yang pertama, pengertian dari iman. Keyakinan yang tertanam dalam hati mencangkup 6 rukun iman yang menjadi spiritual. Terus yang kedua yaitu penyerahan diri melalui amal, perbuatan, diwujudkan dalam 5 rukun Islam sebagai praktik nyata. Yang ketiga dari dimensi keimanan yaitu ihsan. Kesempurnaan dalam beribadah seolah-olah melihat Allah atau merasa diawasinya dalam setiap tindakan. Studi kasus atau aktivitas sholat ada 3, yaitu dimensi iman. Keyakinan bahwa sholat adalah perintah Allah dan sarana komunikasi langsung dengannya. Yang kedua, dimensi Islam. Melaksanakan gerakan dan bacaan sholat sesuai tuntunan Rasulullah dengan tertib. 3. Dimensi ihsan. Khusyuk, hadir secara mental dan spiritual, merasakan kehadiran Allah dalam setiap sholat. Studi kasus atau proses belajar. Baik itu dilihat dari iman dalam belajar. Yakin
bahwa ilmu adalah amanah Allah dan setiap pengetahuan memiliki berkah. Islam dalam belajar menerapkan adab penuntut ilmu, berdoa sebelum belajar, menghormati guru, dan mengamalkan ilmu. Ihsan dalam belajar dengan sungguh-sungguh, merasa diawasi Allah, dan berniat mencari ridhonya. Studi kasus bermedia sosial. Menurut iman, percaya setiap postingan akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Menurut Islam, membagikan konten positif, menghindari ghibah, dan menyebarkan kebaikan. Ihsan, postingan dengan penuh kesadaran, seolah Allah melihat setiap aktivitas digital. Cabang-cabang iman, fondasi karakter. Rasulullah menyebutkan iman memiliki 70 lebih cabang, dari yang paling tinggi hingga yang paling sederhana. Iman itu ada 70 sekian cabang, yang paling tinggi adalah kalimat La ilaha illallah, yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Kategori cabang iman untuk remaja. Qalbiyah, yaitu hati, qalbi. Beriman kepada Allah dan sifat-sifatnya. Cinta kepada Allah dan Rasul. Selanjutnya yaitu tawakal dan khauf. Qauliyah atau secara lisan. Membaca Al-Quran, zikir, dan doa. Berkat jujur. Amaliyah, perbuatan, sholat dan ibadah, berbuat baik, menjaga kebersihan. Penerapan cabang konteks remaja modern. Berbakti kepada orang tua. Seperti halnya membantu orang tua memahami teknologi, mendengarkan nasihat mereka, dan mendoakan kebaikan mereka. Kalau dilihat dari peduli sesama, berbagi makanan di kantin, membantu teman yang kesulitan belajar, atau berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Menjaga kebersihan, seperti halnya juga membersihkan sampah di kelas, menjaga kebersihan pribadi, dan merawat lingkungan sekolah. Strategi implementasi untuk remaja itu ada 3 poin ya. Yang pertama, mulai dari yang kecil. Pilih 2-3 cabang iman yang mudah diterapkan dalam rutinitas harian. Konsistensi lebih penting daripada kuantitas. Yang kedua, integrasikan dengan hobi atau gabungkan ibadah dengan aktivitas favorit seperti zikir saat olahraga, berdoa sebelum gaming, atau tilawah sambil menggambar. Poin yang ketiga, bentuk komunitas positif. Bergabung atau membentuk grup belajar agama, komunitas sosial, atau circle yang saling mengikatkan dalam kebaikan. Terus selanjutnya yaitu ada refleksi dan tindak lanjut. Keimanan yang utuh bukan hanya ritual, tetapi gaya hidup yang mengintegrasikan keyakinan, praktek, dan kesadaran spiritual dalam setiap aspek kehidupan remaja modern.